Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Korunisa, mahasiswa aktif di Universitas Kadiri dengan NIM 2025050262 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat amat krusial di bidang teknik industri yaitu mengenai ergonomi. Dan ini merupakan tugas mata kuliah pengantar teknik industri dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Silvirus Hanti, WSTMT. Baik teman-teman, apa sih ergonomi itu sendiri? Teman-temanku sekalian, secara sederhana, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia, alat kerja, dan lingkungan kerja dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, sehat, dan efisien. Kata ergonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon berarti kerja dan nomos berarti hukum atau aturan. Jadi sudah tahu ya arti dari ergon dan nomos itu sendiri. Jadi, ergonomi dapat diartikan sebagai aturan atau ilmu tentang cara bekerja yang sesuai dengan kemampuan manusia. Menurut International Ergonomics Association atau EIA, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia dan elemen-elemen lain dalam sistem bekerja, serta menerapkan teori dan prinsip untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem. Kita masuk pada tujuan dari ergonomi. Tujuan ergonomi itu sendiri adalah menyesuaikan pekerjaan dengan manusia, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Kita masuk pada tujuan rincinya. Yang pertama yaitu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu mengurangi kelelahan dan resiko cedera bekerja. Jadi meminimalisir terjadinya resiko cedera dalam bekerja. Yang ketiga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Otomatis kalau pekerja itu sehat, pekerja itu kuat, efisiensi dan produktivitas dalam bekerja meningkat. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas kerja serta kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan jasmani dan mental saat bekerja. Karena ini akan continue ya untuk pekerjanya itu sendiri. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip ergonomi. Beberapa prinsip penting dalam ergonomi diantaranya. Yang pertama, menyesuaikan pekerjaan dalam kemampuan manusia. Yang kedua, membuat postur kerja yang senyaman mungkin. Kemudian yang ketiga, mengatur variasi dalam bekerja agar tubuh tidak kaku atau lelah. Dan yang keempat, menjaga lingkungan kerja yang baik serta pencahayaan yang nyaman, suhu dan kebisingan yang nyaman juga. Dan ini tuh biasanya ada standar minimumnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada menjamin keselamatan kerja dengan setiap aktivitas dalam bekerja. Kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi ergonomi. Yang pertama ada antropometri, yaitu pengukuran ukuran tubuh manusia agar alat dan tempat kerja sesuai pada postur tubuh. Jadi alat ukur tubuh manusia. Yang kedua ada fisiologi kerja, kemampuan tubuh dalam beraktivitas dan menahan beban fisik karena pekerjaan selalu kontinu ya teman-teman, jadi diperhitungkan. Yang ketiga ada psikologi kerja, mulai dari tekanan mental, stres, motivasi dalam bekerja. Yang keempat ada lingkungan kerja, ini juga berhubungan sama tadi terkait suhu, cahaya, kelembapan, suara di sekitar tempat kerja. Biasanya ada standar minimumnya. Yang kelima ada biomenika, ilmu tentang gaya dan gerakan tubuh saat bekerja. Ini juga diperhitungkan teman-teman. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis ergonomi itu sendiri. Yang pertama ada ergonomi fisik berhubungan dengan anatomi tubuh dan postur kerja. Contohnya desain kursi yang sesuai dengan tinggi badan. Kemudian kita masuk pada yang kedua, ergonomi kognitif ini berkaitan dengan kemampuan mental, perhatian, dan persepsi. Contohnya tata letak layar komputer agar mudah dibaca, tata letak ruang, layout dalam ruangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada ergonomi organisasi berhubungan dengan manajemen dan pengaturan sistem kerja. Contohnya pembagian
waktu kerja atau shift agar tidak kelelahan karena manusia atau pekerja itu juga punya batas maksimum dalam beraktivitas atau bekerja. Lanjut kita masuk pada alat penilaian ergonomi dan kepanjangannya serta pengertiannya. Dalam menilai apakah suatu pekerjaan sudah ergonomis atau belum digunakan beberapa alat atau metode analisis ergonomi. Di antaranya, yang pertama ada REBA, Rapid Entire Body Assessment, alat yang menilai resiko postur tubuh secara keseluruhan dari kepala, leher, punggung hingga kaki. Jadi ini benar-benar menyeluruh metodenya. Yang kedua ada RULA, Rapid Upper Limb Assessment, digunakan untuk menilai postur bagian tubuh atas seperti leher, bahu, lengan, dan pergelangan tangan, terutama pada pekerjaan duduk atau di depan komputer. Biasanya ini untuk perkantoran juga ya teman-teman. Di depan komputer kan lama. Yang ketiga ada OAS atau yang disebut juga dengan Ovaka Working Posture Analysis System, digunakan untuk menganalisis postur kerja dengan kegiatan fisik berat seperti mengangkat, mendorong, atau menarik beban. Ini biasanya di pabrik-pabrik teman-teman. Yang keempat ada Nordic Body Map atau NBM, merupakan peta tubuh yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tubuh mana yang sering terasa nyeri atau pegal akibat aktivitas dalam bekerja. Ini biasanya itu berupa kuis gitu atau kayak berupa formulir gitu. Nanti ada beberapa isian, nanti pekerja itu mengisi, terus kemudian um, isian tersebut nanti bakalan dicek sama uh, orang ahli seperti itu. Kemudian kita masuk pada penerapan ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan ergonomi di berbagai bidang. Kita masuk di tempat kerja atau pabrik yang pertama. Itu desain mesin disesuaikan dengan tinggi tubuh operator. Tombol kerja atau tombol mesin ditempatkan agar mudah dijangkau. Penerangan atau ventilasi diatur agar nyaman. Biasanya di pabrik itu ya teman-teman. Kenyamanan itu nomor satu. Yang kedua ini di kantor itu biasanya digunakan kursi yang ergonomis untuk menopang punggung karena biasanya perkantoran kan di depan komputer terus. Kemudian posisi layar komputer sejajar dengan mata biar nggak mudah lelah gitu. Terus lakukan peregangan setiap 1 jam sekali. Ini salah satu saran juga buat pekerja. Terus kemudian kita masuk pada ergonomis di lingkungan rumah. Biasanya saat kita belajar itu sesuaikan meja dengan tinggi badan. Terus biasanya menggunakan pencahayaan yang alami atau yang cukup. Dengan penerapan ergonomi, kita dapat menghindari rasa pegal, cedera, dan stres kerja serta menjaga produktivitas dalam bekerja. Jadi kesimpulannya teman-teman, ergonomi bukan hanya tentang alat kerja, tetapi tentang bagaimana manusia bekerja dengan aman, nyaman, dan efisien. Dengan memahami prinsip-prinsip ergonomi, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.